Maybank Indonesia atas nama Bapak Irfandi Ferizal. Congratulations untuk Bapak Irfandi Ferizal. Bapak Irfandi Ferizal sudah hadir ataupun yang mewakilinya. Kami persilakan untuk yang mewakilkan dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai pemenang di kategori Foreign Banking. Alright. Selamat pagi saudara-saudara sekalian, pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Kami hari ini bertemu dengan Bapak Irfandi Ferizal, Direktur Human Capital dari Maybank Indonesia, yang alhamdulillah beliau adalah salah satu winner dan pemenang dari Digital Marketing and Human Capital Award Business News Indonesia. Baik Bapak, kita mulai saja. Bagaimana mungkin Bapak memperkenalkan diri, bagaimana Maybank ini sekarang sudah menjadi termasuk top kelas bank, terutama international bank di Indonesia, dengan pencapaian yang luar biasa dalam 5 tahun ini, menunjukkan bahwa human capital centric-nya ini merupakan pengungkit daya saing ke depan dan juga market penetration yang lebih dalam lagi, terutama dalam digitalisasi yang sebelum adanya COVID ini sudah menyiapkan diri sejak tahun 2014. Ini luar biasa sekali, artinya sudah melihat ke depan. Ya, Kami persilakan Pak. ya, kita Pak Masker ya Pak. Baik, terima kasih Pak Hernanda. Kehormatan bagi saya hari ini dikunjungi oleh Pak Hernanda. Ya, saya Irfandi Ferizal, saya Human Capital Director Bank Maybank Indonesia. Jadi disampaikan oleh Pak Hernanda, ya merupakan kehormatan bagi kami tahun ini mendapatkan penghargaan. Jadi betul yang dikatakan tadi bahwa hari ini Bank Maybank Indonesia adalah salah satu dari top 10 bank di Indonesia yang memainkan peran penting untuk perekonomian nasional, Pak. Nah, tentunya apa yang diraih hari ini adalah sebuah hasil dari perjalanan panjang yang disebut dengan roadmap atau rekam jejak juga yang telah kami upayakan, kami susun sejak tahun-tahun sebelumnya, Pak. Dan tadi dikatakan tadi untuk bicara soal digital, dan ini juga adalah bagaimana komitmen kami dari tahun ini juga kami mendapatkan penghargaan untuk dari Global Finance, pemenang dari Digital Consumer Bank terbaik di Indonesia. Nah, hal ini tentunya adalah perjalanan panjang bagaimana kami digital bank ini sudah kami rintis Pak untuk menjadi melalui internet banking. Jadi Bank Maybank Indonesia atau telah memulai sebagai internet banking yang pertama di Indonesia sejak tahun 1998 sebetulnya telah dimulai waktu itu oleh Maybank Indonesia, oleh BI waktu itu. Nah, dari sana jejaknya sudah ada. Dari sanalah kami lakukan perbaikan dan hari ini kami sudah punya namanya M2U. Ini adalah internet banking yang kami rancang dengan khas Indonesia dan menggunakan konsep human-centered design. Human-centered design artinya adalah bagaimana membuat digital banking tetapi menggunakan pendekatan human-centered design. Contohnya kita bergerak dari apa painful, apa hal-hal yang orang nggak nyaman sehingga kita jadikan agenda, kita perbaikan. Kita lakukan perbaikan. Contohnya orang nggak nyaman pakai token gitu contohnya, gitu kan Pak ya, sehingga kita coba ini kan nggak nyaman, apa ya, sehingga kita keluar dengan solusi bisa nggak pakai Face ID, bisa nggak pakai fingerprint gitu Pak ya. Nah, orang nggak nyaman punya 4 account harus keluar masuk satu-satu, kejadian satu aja tapi satu pintu tapi dapat tapi aman. Nah, kita orang nggak nyaman, saya nggak nyaman warnanya, boleh saya ganti, kita nggak nyaman. Itu mesti masa bisa. Itu 4 account maksudnya kayak kredit card, account? Enggak, termasuk Pak. Tapi juga kata saya punya 4 account di bank. Kan bisa aja kan saya punya bank yang sama. Punya 4? Enggak, kan bisa aja kan kita punya tabungan, ada 4 rekening nggak bisa. Ada rekening buat hari-hari, ada rekening buat kantor atau apa seperti. Biasanya kan kita keluar masuk kan, buat lagi password, password. Nah, kalau ini satu pintu kan kita bisa masuk Pak. Itu ya. Nah, ini yang kami coba address. Nah, inilah namanya kami revamp. Dan tadi yang menjadi pemenang tahun ini itu Digital Consumer Banking dari Global Finance. Itu innovation-nya yang apa namanya? Ya, betul Pak, alhamdulillah.
dibuat di dalam internal sendiri atau dengan tentunya desain by internal, tapi tentunya bekerja sama kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meluncurkan ini. Memang award kita ini khususnya dalam digital marketing and human capital, artinya tidak memisahkan antara human capital yang di-equip atau di-empower oleh digital technology. Betul. Nah, di sini kelihatannya Maybank mempunyai kapabilitas internal yang mungkin banyak tempat eksternal saja. Jadi dengan begitu akan cepat sekali mengubah. Dan bagaimana digital capability di Maybank sekarang kira-kira? Ya Pak, itu yang kami address dari segi human capital. Digital capability ini kan adalah bagaimana kita punya dedicated team secara kapasitas gitu ya, dedicated team untuk yang terus menjadi para programmer gitu kan Pak ya, para coder yang mencoba membuat in-house ya, disupport dengan para pihak ketiga juga ya Pak ya untuk beberapa kolaborasi. Dan kami menyebutnya di Maybank itu namanya adalah Six Future Ready Skill Pak. Ya, kami memang sejak tahun 2018 cukup gencar mencanangkan Six Future Ready Skill. Jadi Apa itu kira-kira? 6 future ready skill yang ke depan harus dikembangkan. Jadi artinya gini, kita siap menghadapi masa depan lah. Jadi nggak hanya tim IT Pak ya, tapi semua karyawan wajib sebagai generalis itu wajib mengikuti program-program pelatihan bidang kapabilitas. Itu yang pertama adalah digital awareness. Ya, artinya kesadaran bahwa tentang digital. Jadi paling nggak karyawan ngerti lah bahwa ini ada namanya artificial intelligence, karyawan ngerti lah itu ada namanya machine learning, apaan sih itu gitu. Iya. Paling nggak karyawan ngerti lah, Itu mulai bawah dilatih atau dilatih. bagian-bagian? Enggak, dilatih semua wajib. Semua wajib. Semua karyawan? Ya, kami melakukan melalui online learning Pak. Jadi iya. masif, cepat. Jadi paling nggak karyawan masih lulus melalui. Tahunya mereka masuk learning apa ada tetap data Pak, ini melalui di program kami. ini orang ini udah code, ini Betul. orang ini enggak, ini Kan ada nama di kami ada namanya My Campus Pak. My Campus. My Campus itu program online untuk pembelajaran. Jadi kelihatan siapa yang udah, siapa yang belum. Jadi kelihatan terdata, terlacak, dan dia juga harus dalam tanda petik harus melewati ujian kecil lah ya, walaupun sebetulnya kuis, sederhana, tapi kalau dia nggak lewat kuis kan cuma sekedar selesai, jadi harus ada nilainya ya, Pak? Ya, kuis kita buatnya fun Pak, jadi nggak ada minimum standar. Ya, jadi kuisnya harus lewat Pak. Kalau kuisnya nggak lewat dia harus ngulang lagi. Gitu ya. Nah, itu ya. Bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris aslinya Pak, tapi ada teksnya bahasa Indonesia. Jadi artinya karena materi ini kan memang tidak cukup mudah ya, artinya memang masih kerjasama juga dari grup Maybank. Itu digital awareness. Tadi yang kedua kami sebut adalah data driven decision making, artinya bagaimana juga hari ini kan pengembangan karyawan atau pengambilan keputusan manajemen juga berdasarkan atas data Pak ya. Selalu pakai data, evidence-nya apa datanya. Jadi kita nggak bisa lagi palang pilih pakai data. Nah, untuk itulah kami sudah mengembangkan juga di Maybank kapabilitas prediktif data analytics, yaitu melalui semua karyawan juga harus tahu, paling nggak ngerti lah, harus pakai data, jangan pakai palang feeling gitu ya. Feeling aja ngambil keputusan, nggak ada data, walaupun hal-hal kecil apapun. Kemudian yang ketiga adalah human centered design, tadi kami sampaikan tadi. Jadi dalam sebuah desain produk, dalam desain sebuah proses lah, kita memperhatikan contoh sederhana gitu Pak, human centered design Pak Fernanda. Sederhana tadi kita bicara orang di human capital aja, orang mesti ngisi formulir gitu kan ya. Terus masih ngisi lagi nama, tempat, tanggal lahir. Padahal dia karyawan kita. Kan datanya udah ada, ngapain ngisi lagi? Paling tinggal ngasih nomor pokok karyawan, dia kan namanya. Iya betul, ya begitu. Itu cuma standar desain. Ngapain tadi kan sudah begitu? Maksudnya itu ya. Human centered design itu adalah mikirin hal-hal yang disederhanakan, ngapain mesti ngulang-ngulang. Terus secara font, letak, huruf gitu kan ya. Itu kan memikirkan bahwa nyaman nggak sih? Hurufnya kecil-kecil, nggak kebaca. Susah nggak? Nah, itu kayak gitu Pak. Itu kemudian yang membuat proses, itu human centered design. Kalau secara produk, tadi saya sampaikan contoh tadi Pak ya, painful dalam sebuah produk perbankan, mungkin Bapak ada yang ke bank gitu ya, kadang gitu ya, ngisi form, terus buka akun deposito. Padahal Bapak sudah ada di bank ini, apa sebagai nasabah gitu. Nah, sebagai nasabah datanya udah ada, tapi ngisi lagi. Alamatnya, tanggal lahir, nama apa, keadaan darurat. Lah saya udah ada data, kan udah di sini, apa saya ngisi? Tapi sebagai itu ngisi lagi, karena 10 lembar. Saya rasa di sebagian besar begitu Pak. Ini kalau begini kan. Ya artinya kita coba itu masa terdesain. Orang-orang kan merasa nggak nyaman gitu ya. Oke, itu tadi saya sampaikan. Itu yang ketiga Pak ya. Yang keempat kami sebutnya agile.
future ready skill yang keempat itu agile. Agile itu artinya kembali lagi bahwa dalam proses ini kita kan selalu urutan Pak ya. Contohnya gini, kalau buat sebuah produk dari A ke B, tunggu dulu. Jadi yang C nunggu aja. Oh ini harus izin ke OJK, harus IT bikin program. Ini nunggu dulu, semua selesai dulu. Nah kalau nunggu ini berbulan-bulan Pak. Nah sekarang kita coba buat dari A ke B ini, C IT udah mulai nyusun persiapan, walaupun belum kelihatan tapi udah menyusun. Jadi sambil bergerak semua paralel. Nah ini agile kan, sehingga OJK pun mulai kita solve, contohnya kayak gitu ya. Artinya mulai walaupun belum formal, tapi paling nggak sudah mulai kita diskusikan lah. Jadi concern-concernnya sudah terakomodasi sejak awal. Jadi proses itu begitu cepat sehingga begitu selesai barengan. Itu agile. Itu hanya OJK aja nggak ke semua. Indonesia? Termasuk juga yang berhubungan dengan regulasi-regulasi, tidak hanya OJK, BI yang berhubungan dengan semua proses kayak regulasi. Baik mungkin juga departemen terkait lah, departemen keuangan, mungkin ada bursa efek segala macam gitu kan. Sama. Itu yang keempat. Yang kelima kita bicara future communication. Artinya adalah skill yang dibutuhkan ke depan. Ya, kita bicara future communication. Orang kan hari ini sudah bergerak dengan sosial media, gitu kan Pak ya. Orang bergerak dengan internet. Nah kadang-kadang karyawan kita ini kan nggak siap. Bagaimana menggunakan future communication ini sehingga mereka lebih siap ke depan, nah, kita harus bekali juga. Pertama mungkin pegawai-pegawai baru atau yang lama juga? Semua Pak, semua kan ini kita kembali lagi ya, kadang-kadang menggunakan sosial media atau menggunakan segala macam platform ini itu kan ada mempertimbangkan risiko, mempertimbangkan reputasi. Ya ada pertimbangan juga future communication ini kan ada aspek security kan Pak ya. Nah masuk ke yang keenam. Yang keenam adalah aspek manajemen risiko Pak. Ya, artinya di dalam dunia yang berubah. Nah sehingga inilah yang manajemen risiko ini yang dunia berubah ini kan ada aspek yang baru Pak. Di risiko zaman dulu ya Pak kita bicara cyber sekuritas. Ya, artinya ada aspek security yang orang bicara cyber, orang ada pembajakan, account. Nah, jadi di Maybank kami siapkan sejak 2018 6 skill ini untuk mempersiapkan digital ini. Secara semua karyawan wajib, tapi setiap pilar, kami sebutnya 6 itu pilar, masing-masing ada pilarnya. Nah, setiap pilar ini ada spesialis. Jadi nggak perlu semua orang menguasai. Tentunya untuk menjadi orang masyarakat desain, malah semua karyawan perlu enggak lah. Orang yang buat produk, orang yang orang IT itu kan kewajiban menjadi spesialis itu tadi. Nah, investasi kami di sana Pak selama ini. Jadi itu yang kami lakukan. Besar ya ngurus investasi itu? Iya Pak, kalau kita bicara investasi, tapi saya mengatakan begini Pak, mungkin barangkali boleh saya sampaikan ke Pak Irnanda dan semangat juga mungkin kepada teman-teman pembelajar di sini juga semua, bahwa saya menyebutnya begini Pak, budget is a matters, but not everything. Saya sampaikan itu. Jadi artinya kita butuh budget concern iya, tapi kalau nggak ada budget, stop ya enggak lah. Contoh kayak tadi kami belajar 6 pilar tadi. 6 pilar tadi, misalnya kalau nggak ada budget, nggak berjalan loh, enggak juga Pak. Nyatanya banyak program itu adalah online. Kami buat online, dan kami lakukan, kami mencoba mengkolaborasikan dengan kami punya dari grup, mungkin kita ambil dari bahan-bahan umum. Yang penting kalau karyawan cari sendiri, kadang-kadang sudah seperti juga Bapak sampaikan, sudah ada di YouTube kok, sudah. Tapi tersebar. Kalau kalian nggak ngerti, dia nyarinya susah. Tapi kami bantu dikolaborasikan. Sehingga karyawan bisa baca dengan gampang. Kita hanya membantu memfasilitasi dan mohon maaf uangnya nggak ada. Jadi kadang-kadang itu cuma mengkompal, menyederhanakan dan penting proses pembelajaran. Jadi kata lain mungkin boleh saya sampaikan Pak, digital di Maybank nggak cuma sekedar beli alat. Kalau beli alat itu plug and play, gampang ya, gampang kan kayak kita beli handphone Pak, gampang beli alat. Tapi kalau di Maybank, kami nyebutnya digital, kami bangun dari digital capability ya bahasa bangun tadi. Kami bangun dengan digital culture dulu. Jadi dengan culture kita bangun, barulah alatnya ada dan itu orang bisa pakai. Jangan sampai kita mohon maaf, kita pegang handphone. Ya, kalau kita pegang handphone, handphone ini kan segala macam canggih Pak. Tapi kalau culture-nya nggak ada, yang dipakai handphone hanya sebatas buat apa Pak? Nelpon aja ya? Handphone, WA, internet, atau sekedar apalah gitu ya, Google gitu kan ya, itu aja. Tapi nggak banyak yang bisa dimanfaatkan. Nah itu yang kita bangun dengan digital culture. Mungkin gitu Pak ya. Itu bagaimana cara transformation digital journey-nya itu kan nggak mudah ya. Step by step ke sana, mengajak orang banyak, mengajak orang berpindah menjadi golongan konvensional menjadi digital, dan gunanya untuk performance ke depan dari bank. Ya, itu kira-kira kesulitan dan hambatannya di mana ya? Iya, mungkin begini dulu, saya jawab dulu ya Pak ya.
kami punya namanya digital culture journey-nya dulu. Digital culture journey. Digital culture journey ini nggak bisa langsung digital langsung jadi behavior itu nggak bisa Pak. Kita mulai harus dengan tahap awal. Tahap awal namanya adalah awareness. Orang nggak, kalau di awareness apa tadi melalui learning, dibuat online learning, kemudian konsistensi, ada pesan yang konsisten dari BOD, board of director, ternyata digital penting gitu kan. Itu kita jadi merasa bahwa ini penting, ini ya campaign promosi mengenai pentingnya future ready gitu. Itu dikasih dulu ya. Ya, itu awareness Pak. Jadi orang aware dulu. Sama kayak kita wajib pakai helm, langsung suruh pakai helm nggak bisa. Ada kenapa harus pakai helm? Kayak pakai masker, kenapa harus pakai masker? Itu kan diberikan awareness. Nah, kalau awareness udah lewat Pak, baru ke tahap kedua yang namanya acceptance. Nah, acceptance dengan cara apa? Acceptance tadi itu ya, mulai dengan penyesuaian policy. Jadi jangan sampai aware policy bank masih policy gaya non digital. Ya, nggak jadi bisa juga. Nggak bisa juga. Ya, mulai policy. Kemudian tadi ya bahasanya BOD mesti walk the talk. Jadi kalaupun dia visit cabang, dia ketemu dengan karyawan, dia mesti nanyain, sejauh mana kamu itu masa desain? Ditanyain tuh. Jadi mau tidak mau, kalian mulai waduh, ini penting. Berarti kan nggak cuma sekedar ngomong apa penting. Jadi penyesuaian policy, walk the talk, gitu kan. Nah, kalau udah acceptance, barulah pada tahap namanya reinforcement Pak. Reinforcement tuh mulai dari aspek masuk scorecard, masuk KPI. Masuk KPI. Nah, kemudian itu kan hanya secara target, tapi mulai masuk juga kepada aspek award. Jadi kita bisa memberikan reward terbaik, yang terbaik sehingga mereka dihargai, gitu ya. Dan sekaligus punishment Pak. Jadi kalau nggak dijalankan, punish, kan gitu kan kita harus itu ya stick and carrot ya. Barulah jadi behavior. Jadi artinya nggak bisa langsung behavior. Jadi harus ada dari awareness, acceptance, reinforcement, baru menjadi behavior. Jadi nggak bisa. Kira-kira dari populasi itu berapa persen yang berubah, berapa persen yang berubah sedikit, berapa persen yang enggak juga? Secara jujur Pak, ya namanya kita bicara Maybank Indonesia ya, dengan totalnya hanya di bank saja, kita ada 7.000, kalau dengan anak perusahaan ada sekitar di angka 11.000. Jadi kita bicara populasi yang cukup besar dan di sini banyak juga ya, 11.000 ya. Betul Pak. Nah tentunya ini kan nggak upaya yang langsung instan, ya itu butuh waktu. Jadi kalau dikatakan tadi apakah Maybank sudah siap semua, ya tentunya kami menuju ke sana Pak. Jadi kalau dikatakan susah saya bicara angka Pak ya, tapi kalau kita bicara we are on the way. Tadi kami sampaikan tadi ya, untuk bicara digital perbankannya kami sudah menyiapkan M2U, begitu kan Pak ya. Untuk bisnis kami punya M2E, hampir sama tapi untuk B2B. Dan yang penting human capitalnya juga digital gitu kan Pak. Jadi nggak cuma tadi kan bisnisnya. Ya. Nah, human capitalnya, behaviornya, culture-nya gimana tuh? Iya, artinya kami juga memastikan di saya, contohnya saya punya journey juga Pak. Jadi contohnya di tahun 2020 ini saya udah memang targetan, alhamdulillah dalam kontrak. Ya, kita targetkan 70% dari proses human capital kita sudah digital. Artinya begini, kita memiliki, kita punya program namanya atau platform namanya adalah MySR2U Pak. MySR2U itu adalah melalui satu platform MySR2U. Ya, itu semua karyawan mau mengetahui data karyawannya, mau mengubah data karyawannya, punya anak baru lahir, mau menikah, seterusnya. Kemudian pengambilan mereka bisa sendiri mengubah? Bisa, tapi tentunya kita kalibrasi. Jadi kalau kadang gini, saya baru nikah gitu. Tadi pakai manual kan, kirim ada surat kawin, surat nikahnya, isi form. Ini yang langsung isi, bisa pakai apps Pak. Pakai apps. Iya. Bisa ngisi langsung, tinggal dilampirkan dengan bukti nikahnya gitu kan ya, atau kalau anak lahir dengan ambil akte kelahiran. Nanti masuk di HC-nya akan kalibrasi, oke lengkap. Kita langsung berubah sistemnya sampai ke gitu ya? data pajaknya berubah. Ya, itu sudah nggak manual lagi. Nah itu kan self. Ini nggak kelihatan tapi susah ini. Kalau di dalam gunung es itu paling bawah itu nggak kelihatan. Nah, itu MySR2U Pak. Jadi malah berkaitan dengan pengajuan benefit, loan, kemudian pengajuan cuti segala macam. Bahkan yang menariknya MySR2U ini yang menariknya. Ini contohnya kayak situasi pandemi ini Pak. Situasi pandemi ini kan karyawan kami minta harus deklarasi kesehatan. Iya. Deklarasi kesehatan kan harus tiap hari. Nah, kalau manual gimana cara lapornya gitu kan? Nah, ribuan orang lagi pusing. Siapa yang mau verify? Dan kami harus absen tiap pagi. Absen itu artinya bukan absen kita kok kayak pabrik ya Bang. Bukan. Absennya adalah supaya ketahuan karyawan siapa yang di office, siapa yang di rumah, dan termonitor gitu kan Pak. Dan ngerjain apa gitu? Iya. Nah itu kami melalui sistem ini itu bisa di powerful, dan MySR2U itu bisa mengetahui karyawan kerja di rumah atau di kantor,
Kemudian bahkan deklarasi kesehatan tiap hari itu bisa melalui My1 dan itu dari rumah isi. Dan itu tiap pagi mereka isi, siangnya itu jam 12 siang itu saya sudah dapat laporan, saya tinggal lihat dapat update berapa orang di kantor, berapa di rumah. Saya tahu persis. Berapa orang sakit, berapa orang ada. Ya ketahuan berapa yang on leave, berapa yang di rumah, berapa yang kantor, berapa yang bahasanya di alternate site. Setiap hari saya langsung tahu immediately berapa orang. Dan itu kalau ditanya, kadang-kadang CEO saya nanya atau dari grup nanya, Pak, ada berapa orang di kantor hari ini? Saya langsung bilang, oh cuma 30% yang work from office. Itu bisa saya jawab. Berapa yang on leave hari ini? Saya bisa jawab. Ini luar biasa ini. Nah, itu teknologi, Pak. Itu teknologi. Nah, yang menariknya, saya sampaikan menariknya, My1 developed by internal. Nah, ini saya rasa mungkin itu bisa dijual juga untuk yang lain ya. Karena itu kan jadi produk ya, produk. Iya, Pak. Tapi belum beli bisa dijual ya. Tapi kami lebih melihatnya ini adalah untuk My1 digital. Jadi masalahnya gini, bagaimana HC punya produk, tapi bisa bantuin bisnis. Iya, iya. Jadi contohnya gini, My1 itu kan buat HC harusnya Pak, buat human capital. Kami pakai, tapi kami pakai juga buat learning contohnya Pak ya. Jadi di My1 ada subnya, ada My Campus tuh di situ. Di My1 besarnya ada My Campus. Kemudian ada My Lip contohnya di situ juga. Itu juga bagian dari My1 itu banyak banget sub-subnya Pak ya. Nah, tapi bagaimana kami gunakan My1 gitu ya, dan itu juga menjadi tools Pak untuk membantu bisnis. Contohnya adalah untuk program business continuity plan. Contohnya adalah contohnya kalau karyawan untuk pengorderan kendaraan. Katanya gini, orang-orang kantor cabang ini kan order butuh mobil gitu kan, karena dia harus visit ke ini. Nah, dia melalui My1 padahal itu bisnis itu. Saya manggil Gojek itu ya. Iya, tapi My1 artinya melalui pengaturan ini ya, dia butuh kendaraan hari ini mau visit kemana. Artinya My1 nggak menjadi, jadi intinya saya mau menyampaikan HC nggak cuma sekedar buat HC lagi, tapi HC harus punya tool mensupport bisnis. Total business support. Iya, itu yang kami sebut bahwa di Maybank HC kami nggak cuma sekedar administrator yang dari zaman bahla itu Pak ya. HC bisa menjadi bisnis partner, bahkan hari ini di Maybank menariknya lagi kami sudah mencanangkan HC adalah business player gitu. Business player, jadi artinya saya mencanangkan contohnya business player itu maksudnya itu ya? Betul Pak, jadi contohnya gini. Apa itu? Business player itu artinya begini Pak. Capital. Artinya gimana HC mikirin juga, contohnya gini, bisa ada cost saving ya sih? Artinya nggak cuma sekedar cost saving, atau bukan cost saving nggak tepat, cost solution Pak. Supaya kita nggak perlu lebih simple prosesnya gitu kan ya, dan kita bisa yang harus cost nggak kita keluarkan. Nah, HC mikirin gitu, itu satu business player. Tapi HC juga bisa menjadi marketer Pak. Ya contoh hari ini lah saya ketemu Pak Hernanda saya jadi marketer nih kan. Artinya menyampaikan sesuatu walaupun ini kepentingan di pembelajaran, tapi kan mau tidak mau adalah membangun brandnya Maybank. Jadi saya jadi marketer. Trust. Iya. Jadi customer melihat bahwa seluruh prosesnya dilakukan dengan governance yang bagus, proses yang dengan HC-nya benar, mudah-mudahan nasabah akan lihat orang HC-nya juga benar gitu, sehingga melihat. Nah, itu yang kami jual kami ini, dan contohnya juga bagaimana memastikan karyawan menjadi brand evangelist Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Nah, ini baru dengar nih brand evangelist apa itu kira-kira? Mohon maaf Pak ya, ini brand evangelist ini kan brand ambassador Pak ya. Nah, bagaimana memastikan karyawan secara sukarela cerita tentang brandnya perusahaan melalui digital platform atau melalui sosial media gitu. Udah ceritakan mengenai contoh gini Pak, contoh gini yang sederhana saya sampaikan. Ya, contoh yang sederhana, ini contoh saya ya Pak ya waktu itu. Saya punya hobi lah, ya, ini hobi sejak kecil sebenarnya Pak. Gara-gara dulu nemenin ibu sering belanja basah Pak, belanja pasar basah itu, pasar tradisional, belanja sayur, ikan, itu sering nemenin ibu sejak kecil. Jadi itu saya sangat ngerti tuh beli bawang, beli cabai, ya enjoy, dan tuh kenikmatan saya jadi senang jalan-jalan di pasar itu. Jadi walaupun saya bersama istri gitu ya saya lebih ahli. Namanya bagus ya. Enggak gitu, ngerti ikan apa, saya ngerti itu gitu. Istri saya bilang, kamu ngerti? Ya sejak kecil nemenin ibu, ya ngerti ya gimana ya, saya sudah kebiasaan, saya bilang, saya senang aja. Nah, yang saya belanja contohnya saya ke Majestic, pasar basahnya itu, dan itu saya menggunakan QR-nya Maybank untuk belanja. Jadi saya nggak bayar cash Pak.
Oh, sudah ada sekali pasang Bapak sudah bisa ada. cek di Majestic, contoh banyak Sudah pasar ya? tradisional itu sudah ada, nggak hanya QR Maybank ya, sejauh ada QR itu sejauh pakai QR code kita bisa pakai aplikasi Maybank, kita tinggal Langsung. scan itu langsung bayar uangnya, dia nggak perlu pakai apalagi COVID ya. pakai COVID uang. lah, ini termasuk salah satu cara menghindari. Nah itu saya bisa videokan, Pak. Nggak saya videokan, itu saya viralkan melalui sosial media saya kan. Orang bilang, oh bisa toh? Ya bisa. Nah karyawan saya juga gini. Kita juga baru dengar ini kalau bisa ini kan luar biasa Nah, sekali. karyawan kita buat karena menarik begitu kita dicontoh. Jadi mereka buat cerita. Saya belanja kemarin gini-gini ke toko ini saya buat bangunan masing-masing punya view loh kan. Jadi mereka tuh viral masing-masing dan senang aja dan tanpa dibayar loh, Pak. Itu buat nah jadi artinya brand evangelist adalah karyawan menjadi marketer semua. Marketer tapi lebih hobi dan dari passion dia dan dia senang. Maaf ya, karena kita kan juga ingin narsis Pak ya. Kita manfaatkan secara positif loh, manfaatnya kita salurkan secara positif, di mana mereka senang menampilkan diri, eksis di sosial media, tapi dapat menawarkan, gue belanja roti lah, gue belanja bahan bangunan lah, saya ada yang mungkin senang golf, saya main golf ternyata semua pakai QR code lah, gitu. Bahkan ada yang menarik Pak ya, salah satu rekan kita juga hobinya naik sepeda, terus dia bilang gini, saya hobi naik sepeda, abis itu saya makan bubur pakai QR sekarang dia bilang, terus nanti dia viralkan sama dia. Jadi kita coba bilang, aduh, ya ini namanya brand evangelist dan ini adalah gimana kita dorongin human capital, karyawan itu human capital menjadi brand evangelist tanpa bicara bahwa saya kasih insentif, enggak, karyawan senang aja kok dan User experience itu ya. betul Pak. Jadi orang awam bicara tuh ternyata udah bisa sekarang. Kan di luar nalar orang publik yang mungkin knowledge-nya masih kurang ya. Ya sama kayak zaman COVID Pak Irnanda ya. Sebelum COVID kan nggak mungkin semua itu ya. Ternyata sekarang semua mungkin. COVID itu ada apa namanya ya? Akselerator. Ada hal yang kita menjadi susah. Tapi ternyata juga ada hal yang membuat kita jauh lebih bagus lagi. Jadi ada mengubah hidup kita. Mengubah, terpaksa. Ya ini kayak ini ya dulunya nggak mungkin, ternyata hari ini QR kayak contoh lah Pak ya. Mungkin orang mau nyumbang ke masjid gitu, atau menyumbang ke gereja. Nah hari ini Bapak bisa lihat pakai QR aja. Pakai QR. Jadi orang kan kalau doang uang di kencelengan gitu kan ya, aduh pegang uang atau hari ini tinggal QR aja tuh mau berapa, mau 100.000, mau 50.000. Jadi ini apa namanya? COVID itu membuat orang lebih digital, lebih cashless, lebih tidak bersentuhan. Itu rupanya mengubah budaya. Mungkin setelah insya Allah COVID selesai tahun depan, budaya ini akan terus gimana ya? Kita ambil hikmah positifnya lah Pak. Ada percepatan perilaku kita yang kita ubah, tapi melalui sebetulnya digitalnya dari Pak planning, tapi dengan COVID ini menjadi percepatan terjadi kan gitu Pak. Dengan ada digital dalam Maybank ini, berapa persen transaksi yang terjadi karena digital itu kan karena manusianya berubah, karena sistemnya berubah, sehingga membuat suatu perubahan-perubahan dalam portofolio bisnisnya Maybank. Kira-kira berapa persen transaksi dalam digital? Mungkin begini Pak, saya sampaikan dulu ya. Sekarang ini dari total semua transaksi kita di Maybank, 91% itu sudah digital. Digital itu artinya melalui internet banking dan ATM. 91% Pak, hanya 9% yang dicabang. Nah, tapi menariknya mungkin boleh sampaikan kepada Bapak Ibu juga rekan-rekan semua di sini. Tapi 9% ini secara value memang lebih besar Pak. Karena gini, orang transaksinya yang besar, orang teror, orang ngambil uang buat bayar vendor, itu masih lewat cabang, kan gede-gede kan Pak. Tapi kalau orang transaksi hari-hari, maksud gede-gede jumlah uangnya. Jumlah uangnya. Kalau pengambilan jumlah uang yang besar, ATM kan terbatas juga, maksimum berapa? 50 juta atau 10 juta gitu ya. Iya, nah, artinya secara mungkin bahasanya gini Pak. Lebih gampangnya, 91% secara jumlah transaksi sudah menggunakan digital dan ATM. 9% di kantor cabang. Tapi 9% ini secara value transaksinya itu masih mewakili 60% dari transaksi. Masih 60% ya? Ya karena yang gede-gede kan cuma di cabang Pak. Ambil duit cash nggak? Iya, bayar beli tanah, di rumah gitu kan. Orang masih kadang-kadang masih mau pakai, masih mau begitu-gituan dikasih cash kan. Tapi dengan begitu kan cabang-cabang seakan-akan sekarang hanya tempat ngambil duit besar, yang duit kecil-kecil udah enggak. Itu gimana perubahan jumlahnya cabang, orangnya, bagaimana itu? Human capital terlalu ada bilang digital membuat orang jadi nganggur. Nah ini nih tantangan ini Pak, bagaimana? Begini Pak, mungkin disampaikan juga, memang ada yang mengatakan bahwa dengan digital orang akan kehilangan pekerjaan. Ya. Tapi kan secara World Economic Forum juga bilang
nggak kehilangan pekerjaan karena muncul pekerjaan baru. Gitu. Tergantung orangnya mau transfer nggak? Iya, Kalau iya. kan nganggur juga. Betul. Jadi muncul sebetulnya secara jumlah tidak akan berkurang ya prediksi dari World Economic Forum Pak ya. Iya. Tapi akan muncul pekerjaan-pekerjaan baru dulunya nggak ada. Ya. Nah, cuma pertanyaannya, apakah tadi Bapak sampaikan, Pak Ernanda sampaikan, apakah mereka mau atau tidak menjadi upskilling atau Ya. reskilling gitu kan? Kira-kira dalam Maybank sendiri mau nggak orang-orang global Nah, udah nggak ada sistem ini yang kami coba lihat Pak ya. Artinya mungkin peranan transaksional lah ya, teman-teman mungkin customer service, teller gitu kan ya. Nah itu kan tentunya mungkin karena akan digital akan berubah berganti peran. Mungkin kita tidak mengatakan mereka tidak ada, tapi dia menjadi advisor Pak. Ya kalau sekarang kan dia mungkin melayani transaksi ya. Nah sekarang tentunya untuk itu kedepannya ya kita bergerak dalam waktu ya 2 atau 3 tahun ini akan terjadi banyak yang namanya digital brands yang dimana orang semua sudah menjadi self service Pak. Self service artinya adalah hari ini mungkin kalau kita datang hari ini kita masih ketemu customer service, teller gitu kan Pak ya. Nanti Bapak akan kalau ke cabang yang kalau memang ini memang yang sifatnya bisa masukin sendiri kayak model-model CDM gitu Pak ya. Istilahnya masukin uang sendiri yang nggak perlu ke teller lagi sudah ada. Sekarang udah tapi begitu. disediakan lebih banyak dan disediakan lebih besar. Jadi dihitung sendiri. Jadi peran teller dan customer service nanti menjadi dalam tanda petik menjadi bank ATM yang dibuat yang ada tempat masukin uang, keluarin uang, nggak hanya sekedar minta uang Pak. aja kan, Iya, masukin uang di situ. jadi customer service dan teller dia menjadi namanya kita sebut adalah banking service advisor. Jadi Banking dia service advisor bisa aja. Apa itu? Jadi Aneh juga istilahnya ini. Artinya mereka nanti kalau ke cabang ya kita perkirakan dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Ya kita mulai dari hari ini sudah mulai Pak, ada beberapa cabang pilot. Jadi mereka itu nanti akan menjadi bahasanya apa ya? Ya tadi Bapak bilang customer experience, dia akan menanyakan, saya mau solusinya apa ya? Saya punya uang, saya mau nanya, solusinya apa ya? Oke, Pak, ya kayak kita ke mungkin maaf kita sebut brand ya, kayak kita ke toko Apple gitu, Pak, Apple Store gitu. Ya, kan orang nanya, saya mau beli apa? Bapak mau beli apa nih? Iya kan komputer bingung apa? ya. Nah semacam itu dia akan memberikan Saya lihat advice. ada perubahan sekarang. Satpam di bank itu kok sekarang jadi apa? Jadi eksekutif officer di situ. Kan ditanya, kadang-kadang customer kan mencet ini mau ngeluarin uang gimana, ibu-ibu apa segala macam. Satpam harus tahu Pak sekarang Pak. Jadi kelihatannya ada perubahan juga nih, Satpam menjadi ambasador paling depan, paling depan nih. Iya, Gimana itu melatihnya? Itu Pak ya yang kami sebut sampai yang tadi. Jadi artinya Pak, digital tidak menghilangkan aspek humanizing. Artinya manusia tetap membutuhkan interaksi manusia, kan gitu kan Pak ya. Tetap manusia ini kalau dari mesin kan garing ya Pak ya. Garing. Tetap. Nah, akhirnya satpam kadang-kadang saya lihat kobe loh Pak. Iya. Ini gimana Mas masukkan Iya. Kalau udah berubah peran ini. Itu yang kita sebut dengan customer experience Pak ya. Artinya kita betul-betul butuh customer experience dan sehingga dibutuhkan dalam semua titik moment of truth di situ di semua dari dia buka pintu di cabang apa dia mau dia ke toilet dia ngisi form yang kita usahakan itu ada moment of truth yang dimana dia mendapatkan namanya adalah customer experience gitu kan Pak. Nah itu yang kita kira-kira tempat Bapak mulai pembelajaran itu apa namanya awareness termasuk sampai satpam sama OB gitu nggak ya? Betul masuk Pak. Karena kan buka pintu dia mesti tanya Pak karena saya gini, begini tanya dia bukan tanya kami tiap tahun kan diukur yang namanya service excellence Pak. Enggak hanya service excellence bank. Kami ukur bahkan tingkat satpam pun kami ukur. Jadi kami termasuk yang kami ukur security. Nah bahkan kami memberikan award setiap tahun. Maaf ya kayak itu para security terbaik. Enggak security terbaik yang sekedar menjalankan tugas sebagai keamanan, tapi adalah yang bisa balance antara keamanan tapi sekaligus greetingsnya dia memberikan ini dan termasuk mungkin Maybank salah satu juga yang hari ini yang cukup ketat tuh COVID ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau ke cabang Maybank itu pasti wajib diminta pas datang Bapak tolong bantu deklarasi kesehatan. Kami pasti minta scan dulu Pak. Dia scan pada handphone langsung lari ke formnya, dia tinggal ngisi nama, NPK, nomor telepon dan ada deklarasi saya sehat gitu kan Pak ya. Artinya kalau dipikir ngapain tuh kan cuma kayak formalitas, enggak Pak. Amit-amit ya. Kalau satu saat kejadian kita tracing siapa aja yang datang. Iya, jam sekian nih siapa yang datang. Umpama nih kita nih umpama nih amit-amit satu customer service kita ada yang terkena lah gitu Pak ya. Oh, hari ini siapa yang datang ya, yang ketemu dia. Kita kan kerja tuh nama telepon bertemu siapa. Sehingga kita kan bisa lacak. Oke. Kalau gitu kita kasih tahu Mas
Kalau memang ini boleh dicek nggak, karena kebetulan umpama customer service kami satu terkena, jadi mungkin ada risiko. Kita kan yang bisa memberitahu itu kan, ada kewajiban kita lah. Mungkin gitu Pak Hernanda. Luar biasa ini. Artinya ini balancing digital, tapi harus tetap humanizing. Nah, ini sejalan dengan misi perusahaan kami Pak, humanizing financial services. Kalau bahasa Indonesia mengorangkan orang, itu memanusiakan manusia. Bahasa Jawane nguwong wong. Nah, ini konsepnya ternyata setelah kita lihat bahasa Inggris, bahasa Jawanya juga ada bahasa Indonesia aja. Betul. Jadi jangan manusia ada. Atau kalau kami lebih simpelnya melayani dengan hati. Melayani dengan hati. Jadi ya manusia. Itu jadi, saya lihat juga sekarang di Maybank ada artificial intelligence, ada robotik, itu gimana nanti membuat orang juga jadi tidak semakin manusia juga, itu robot yang jawab, yang robot mayang ya. Ya, itu ya kami punya chatbot ya di Human Capital. Ya sebetulnya begini ya. Kami ini kan punya namanya tim HC Care. HC Care itu Human Capital Care. Kayak Human Capital Service-nya lah Pak ya. Artinya kalau ada orang bertanya, ada komplain, mereka hubungin Human Capital HC Care ini. Nah, tapi kami mencoba melihat begini Pak. Banyak karyawan ini yang bertanya policy yang sifatnya adalah semua itu sudah ada di situ. Cuma kadang-kadang karyawan kan mau simple. Aduh, susah banget saya nyari policy. Contoh gini, ini kalau saya gini cutinya gimana ya? Boleh ngambilnya gimana ya? Saya mau ngambil pinjaman gimana ya? Gitu. Padahal sudah tinggal ngelihat aja di situ ya Pak. Tinggal ngelihat. Tapi kadang-kadang nyarinya di mana ya? Nyarinya di mana ya susah. Nah, yang kayak gini-gini kami coba, jadi kita berusaha menghindari HC menjadi Human Capital, bahasanya cuma menjadi pusat informasi Pak. Kami kan nggak mau begitu. Artinya added value kita apa? Cuma cepat bertanya, informasi sudah ada. Jadi pakai robot tadi, chatbot langsung jawab. Kami itu yang namanya machine learning kan Pak ya. Nah itu melalui chatbot kami buat internal juga ya. Nah artinya karyawan masuk tinggal nanya, nah yang jawab adalah si Mayang ini. Mayang ini adalah machine learning sebetulnya. Jadi orang tanya itu dia bisa langsung jawab ya? Bisa jawab. Padahal Bapak isengin juga bisa jawab Pak. Variasinya kan ribuan variasi, kenapa bisa begitu ya? Nah itu karena namanya machine learning Pak. Machine learning, jadi kami harus masukkan segala macam kemungkinan pertanyaan. Nah sehingga dia tinggal lihat jawaban pertanyaannya apa, dia jawab. Nah itu harus jutaan informasi kami masukkan. Dan karena machine learning, kadang-kadang dia nggak ngerti Pak. Ya saya nyoba ya, karena sampai kita mencoba supaya dia kelihatan kayak manusia. Kita coba berikan jawaban-jawaban yang sifatnya manusiawi juga. Kadang-kadang gini, karyawan kadang-kadang gini. Contoh gini, pada saat saya sudah selesai, dia langsung bilang masih ada yang ditanyakan. Dia si Maya ngobrol. Gitu. Terus saya bilang cukup kok. Oke, kalau gitu dia bilang selamat. Kalau malam dia langsung bilang selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Dia sudah tahu jamnya ya. Aku salah karena dia malam bilang selamat pagi, salah itu selamat bekerja gitu Pak ya. Nah itu udah ada set. Nah kalau kadang saya isengin, ini saya mau ngetes aja, saya isengin, karena kita jawab. Jadi kesannya kayak manusia. Ya kembali lagi supaya orang merasa ini jawab. Tapi omongan itu omongan manusia yang direkam atau dari enggak, dia ini Pak, dia chat kan, WA. Bukan chat, apa namanya? Message. Oh, bukan omongan. Bukan suara, Pak. Bukan suara. Bukan Saya kira atau Siri, enggak. Ini chat. Tapi ngobrolnya kayak manusia. Jadi contoh kita isengin lah ya, contoh jam segini kita. Jadi harus ketik-ketik gitu ya? Iya, kita ketik. Tapi dia ngobrol kayak WA gitu Pak, kayak WhatsApp atau SMS. Kita isengin, kadang saya malam saya isengin. Saya bilang gini, Mayang kamu sudah tidur belum? Saya bilang gitu. Saya pengen ngobrol ngetes aja. Dia bisa jawab, oh Mayang selalu 24 jam standby untuk Maybanker. Oke, dia tidur. Terus saya bilang, Mayang kamu udah makan belum? Dia bilang, oh kamu, saya pasti jawabnya gini. Oh kamu terlambat. Saya udah makan. Kadang-kadang gitu ya. Jadi kan sengaja kita buat supaya membuat orang merasa ngobrol sama manusia, bukan masalah mau melayani yang iseng ya. Lama-lama nanti suara itu kayak di film-film Star Trek. Jadi kalau kadang saya juga terkagum-kagum, Pak, ini namanya machine learning ya. Artinya makin banyak informasi. Nah, tapi kadang-kadang si Mayang ini ya maaf ya, goblok juga. Karena belum ada informasinya Pak. Jadi kadang saya tanya, kayak gini gimana gitu. Terus dia langsung jawab, Mayang tidak tahu informasinya. Kayak gitu. Terus saya bilang, saya kadang-kadang saya goblok segitu. Dia langsung jawab. Ini contoh ya, ini informasi yang menarik, ini real story ya. Dia jawab gini Pak, jangan marah dong. Bisa tahu ya dia? Bisa tahu ya? Jangan marah dong gitu. Dia real story. Oh, gitu. Bagus nih, menarik nih. Jadi tadi merasa tuh manusia. Jadi bahwa memang dia nggak ngerti. Tadi di situ kan kita bisa lihat yang dia nggak ngerti ini apa ya si. Nah inilah maksudnya teknologi yang Bapak Ibu teman-teman lihatnya dulu yang nggak mungkin. Itu machine learning, artinya learning
yang kita masukkan lagi. Orang nanyanya apa? Kita lihat pertanyaan banyak apa ya nggak kejawab nih. Kita masukkan lagi, sehingga menjadi itu namanya chatbot. Bahkan nama mungkin Peter itu ya? Iya, itu kami punya chatbot. Jadi memang di HC Maybank kami punya MySR to You, kami punya Mayang itu adalah Mayang to You ya, chatbot. Ya, dan satu lagi kami punya namanya MyNet. MyNet itu sosial media. Jadi artinya kalau karyawan kan pagi-pagi, bukan karyawan lah, manusia lah. Pak Irnanda pasti pagi-pagi bangun tidur pasti nyarinya nggak kopi kan Pak. Dulu kan kita kopi, carinya teh gitu Pak. Pagi-pagi pasti lihat handphone. Biasanya ngeliat ada pesan WA, Telegram atau apa. Biasanya udah gitu tetap aja ngeliat, padahal nggak perlu lihatnya Facebook, Instagram gitu kan. Nah kami membudayakan karyawan pagi-pagi ngelihat namanya MyNet. MyNet itu adalah ada berita di situ Pak. Tiap pagi itu pasti ada berita Maybank, pesan-pesan atau nggak hanya pesan. Khusus Pak, Indonesia. Hari ini ada berita apa atau contohnya juga ada promo apa. Ini kan akhir tahun nih, karyawan lagi yang mau ke mall, ada promo apa ya? Wah, kita bisa lihat di situ. Atau ada informasi lowongan kerja untuk saudaranya atau apa, bisa lihat di situ. Ya? Nah, itu tentang Maybank Indonesia atau Maybank Global atau Maybank Indonesia. Itu Pak, MySR to You, Maya, chatbot tadi, dan MyNet itu totally Maybank Indonesia. Ya absolutely kami dapat guidance lah ya, tapi intinya itu kita yang buat kita buat. Ini luar biasa. Bukan bahasanya mungkin, mohon maaf kalau ada perusahaan lain kadang-kadang kan semua ngikut punyanya dari kantor pusat gitu ya. Kalau kami kebetulan alhamdulillah diberikan framework lah ya, diberikan support dari grup, tapi kami kelola sendiri. Dan yang penting adalah tadi lagi Pak, customer experience-nya. Karena kalau bisa jadi kan kalau cuma ikut dari punya grup belum tentu beda. cocok. Indonesia sama culture-nya. Malaysia ini kan beda juga. Kalau ini culture-nya kan pas tadi ya kayak chatbot. Ya bahasanya kan bahasa Indonesia. Ya tadi ya soal yang dia bilang apa, jangan marah dong, itu orang Malaysia kan nggak gitu bahasa. Ya, betul. Jadi kembali terima kasih nih Pak Irfandi. Jadi kita pembelajaran hari ini luar biasa. Human capital sudah berubah. Human capital tidak seperti dulu hanya mengurusin manusianya saja, tapi mengurusin bisnis. Jadi human capital itu menjadi aset. Aset ini yang terjadi suatu perubahan perusahaan itu karena asetnya manusia. Begitu manusianya kurang atau tidak canggih, ya pelayanan berkurang. Saya rasa mungkin Pak Irfandi telah memberikan banyak sekali contoh-contoh yang mana kita nanti juga akan masukkan ke dalam suatu buku mengenai human capital dari top eksekutif yang memenangkan digital manufacturing, digital marketing dan human capital, di mana beliau salah satu yang terbaik dari beberapa top eksekutif human capital di Indonesia. Kami melihat bahwa pembelajaran ini tidak hanya nanti diberikan hanya untuk kita untuk kita, tetapi kalau bisa pembelajar manajemen yang sedang belajar S1, S2 maupun yang ada di tempat lain ingin belajar lebih dalam, dan tadi telah di-sharing oleh Pak Irfandi mengatakan human capital ini sekarang sudah menuju suatu perubahan yang transformasi cukup besar, tapi juga memerlukan waktu. Sistemnya juga ada, teknologinya juga ada, jadi tidak hanya human capital saja, karena culture-nya juga berubah berdasarkan teknologi yang berubah. Oleh karena itu mungkin untuk ini kami mengucapkan selamat dari Business News Indonesia, dan mohon mungkin pesan dan kesan Bapak kepada para hadirin, para pemirsa sekalian, bagaimana ke depan Indonesia human capital seperti apa? Karena saya lihat yang seperti Maybank ini mungkin hanya 5%, 1% dari seluruh korporasi di Indonesia. Kami mendengarnya juga tadi, walaupun telah beberapa kali mendengar, banyak hal yang ternyata detailnya lebih dahsyat daripada yang kita pikirkan, kita lihat sehari-hari, karena ternyata lebih mendalam, dan mungkin pembelajarannya juga nggak separuh-separuh, karena rupanya Maybank ini telah jauh ke depan dan selalu merencanakan bagaimana bisnis ke depan, mungkin 5-10 tahun ke depan, sehingga bisa antisipasi perubahan ya Pak ya. Betul Pak. Tidak hanya untuk setahun 2 tahun, tapi mungkin 5-10 tahun ke depan sudah dipikirkan bagaimana perubahan. Nah, kenapa dulu itu 5 tahun yang lalu saya lihat perubahan ini sudah mulai dicanangkan, walaupun
belum ada digitalisasi, belum ada, mohon maaf, belum ada COVID yang membuat terpaksa. Ini ceritanya dulu mungkin bagaimana sambil mungkin Bapak menyampaikan kesan kepada. Ya, sampaikan tadi kami ini belum sempurna sebetulnya ya, masih banyak dan kami ingin selalu belajar dari kadang-kadang kata kuncinya ini ya Pak ya, harus selalu belajar, jadi continuous learning walaupun dari perusahaan-perusahaan yang kecil pun, dari siapapun selalu belajar aja gitu. Jadi banyak hal pembelajaran yang kita bisa lakukan, baik dari proses, baik dari capability, capacity dan seterusnya. Nah tapi kalau kita bicara tadi, saya sampaikan sekali lagi ya, jangan stuck dulu bahwa tadi saya katakan tadi ya, budget is a matter, bahkan everything. Jangan bilang ini, oh ini pasti ada duitnya, gede. Yang penting mulai dari sebuah proses, mulai dengan yang kecil Pak. Tadi yang dikatakan tadi proses, kita mulai dengan perbaikan. Kadang-kadang kita bisa mulai dengan perbaikan prosesnya kecil-kecil aja dulu. Sederhanakan form, itu sederhana dulu ya. Kalau kita bicara, Pak saya nggak bisa yang begini dulu. Ya mulai dulu aja, mulai dari yang kecil, mulai dari yang bisa kita lakukan. Mari kita coba lihat dan yang penting punya visi ke depan mau bagaimana. Dan kadang-kadang tadi sampaikan kembali lagi, apalagi dengan teman-teman hari ini banyak millennials, you will not believe it. Ternyata kadang-kadang karyawan Anda punya kapasitas untuk melakukan sesuatu yang kita nggak duga. Di saya banyak sekali proyek-proyek HC, saya nyebutnya proyek Loro Jonggrang, Pak Nanda. Artinya gini, kadang-kadang saya cuma bilang bisa kayak gini nggak? Terus mereka lagi mikir, dia agak mikir betul tuh, susah. Saya bilang, mudah-mudahan bisa Pak ya. Tahu 2 minggu jadi aja Pak. Saya bilang ini, udah jadi ya? Udah. Saya kayak bilang ini, oke. Jadi kadang-kadang diperlukan memang visioner ya. Saya kadang-kadang jadi visioner Pak. Sama kayak gini, gitu. Mereka mikir gitu. Ya, tapi begitu di challenge ternyata mereka punya solusi. Ya. Tapi berarti yang masuk di Maybank juga udah mempunyai. Iya, ini kan kembali lagi Pak ya, ini kan banyak anak-anak muda hari ini yang kadang-kadang punya kemampuan programming atau punya kemampuan ya buat video maker. Itu kadang-kadang ya nggak perlu lagi, mohon maaf ya, dulu kita harus pakai production host apa. Kadang-kadang cuma video. Contoh lah kayak kita bicara promo COVID gitu ya Pak ya. Saya mengatakan masalah pakai masker, kita membuat semangat yuk gitu. Itu kan saya pikir gini ya. Aduh saya mau buat video gini ya. Bukan saya nggak mau pakai bahasa Inggris, cuma saya pengennya simple, cepet gitu. Kalau ini kan lama lagi. Terus mereka bilang, Pak idenya gimana Pak? Idenya kayak gini. Terus saya bilang, oke. Total mereka bilang pas seminggu kemudian, Pak udah jadi Pak, Bapak boleh lihat nggak? Terus saya bilang ini. Bisa dikatakan hampir sempurna Pak, saya tinggal poles-poles sedikit, ada tambahan-tambahan ini. Jadi mungkin teman-teman semua juga pemirsa, please recognize your employees talent dan kompetensi ya. Barangkali berarti kita gali dan manfaatkan, dan mereka cuma senang kok di challenge awal begitu, dan kadang-kadang bisa bermanfaat buat. Jadi jangan start dengan nggak bisa dulu. Saya mau ngatakan itu harus optimis ya. Optimis dan banyak potensi yang bisa dimanfaatkan dari dalam. Yang ya kalau kita bicara mau lebih bagus banget, itu pakai production house gitu. Kalau enggak ya kita bisa menggunakan our own channel yang ya kita bisa gunakan hal-hal yang lebih sederhana mungkin begitu. Jadi optimis dalam COVID ini kira-kira gimana Pak ya? Agak susah juga ya, optimis dalam COVID ini. Iya, ini kalau bicara COVID kan agak berbeda konteksnya Pak ya. Ini kan bicara seluruh dunia ya, 210 negara di dunia terkena. Artinya ya ini yang dibutuhkan, yang bahayanya adalah kalau terjadi namanya ignorant society ya Pak Irnanda ya. Ignorant society ini adalah masyarakat yang cenderung menganggap nggak ada COVID, cenderung menganggap itu konspirasi. Nah, itu yang susah ya. Akhirnya mungkin juga karena sudah lelah 9 bulan ini jadi capek, jenuh, akhirnya mulai nggak mau 3M lagi gitu kayak. Padahal Maybank sendiri kami sangat menekankan, sangat kencang untuk memastikan semua karyawan harus menjalankan 3M ini supaya paling tidak kita mencegah risiko lah. Nah, kalau kita optimis lah, karena COVID ini kan pandemi ini bukan COVID, pandemi dalam 16 tahun terakhir ini ada 4 pandemi besar yang pernah kita lewati dan kita lewatin kok Pak. Dan dalam sejarah dunia yang kita lakukan, kita pernah ada pandemi yang cukup besar 1918 ya, flu Spanyol, walaupun mungkin nggak seheboh sekarang karena belum ada tapi besar sekali untuk ukuran waktu itu, dan akhirnya kita lewati. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana kita melewati ini dibutuhkan society yang non ignorant ya, society yang semua peduli gitu. Barangkali itu ya saya mengajak semua teman-teman ya, sambil menunggu, jangan dikatakan karena vaksin selesai ya kita kan mengubah pola hidup kita kan gitu. Nanti ada virus baru lagi yang muncul. Iya betul Pak. Nah artinya bersama-sama ya, kami nyebutnya gini Pak, ini nggak paradoks ya Pak Irnanda. Setelah bilang paradoks gini, Pak ini kita bicara futurization, Bapak bicara digital, kita bicara survival kok. Perusahaan lebih bertahan. Nah gimana? Survival dulu supaya gimana? Nah enggak, saya nyebutnya jangan dikotomikan, itu bisa berbarengan survival
tapi sekaligus mikirin futurization, karena kalau kita survival aja yang kita pikirin, futurization-nya nggak siap. Jadi pada saat kita bergerak di depan, ya maksudnya dia sambil survival, apa yang saya kerjakan ke depan kita sambil siapkan. Ada yang juga bicara, Pak, ini katanya kalau COVID harus employee engagement supaya karyawannya care, diperhatikan, karyawannya dilindungi. Tapi kan kita cost cutting, Pak. Kalau cost cutting kan nggak mungkin employee engagement. Saya bilang, tolong jangan dijadikan paradok, jangan dijadikan dikotomi. Bisa berbarengan kok. Bagaimana kita cost concern, nggak cost cutting ya, cost concern, kan kita juga punya keterbatasan, tapi berbarengan juga dengan employee engagement, tapi dengan cara-cara yang berbeda, jangan harus pakai cara-cara yang jor-joran. Bisa berjalan kok, jadi jangan di stop employee engagement-nya, jangan di stop utilization-nya, berbarengan. Jadi yang dijadikan paradok, orang selalu bilang antara kubu A atau B, enggak, saya bisa dua-duanya bisa jalan, Pak. Tapi dengan cara yang berbeda. Mungkin gitu ya Pak Irnanda. Wah, ini terima kasih sekali pembelajaran hari ini. Kita dari Pak Irfandi mendapatkan value-value baru dari kondisi pandemi ini. Ternyata kita tidak hanya cost cutting, tapi cost concern. Jadi agak berbeda memang itu cost concern sama cost cutting. Waktu itu asal cut aja, orang keluar habiskan segala macam. Tapi di sini adalah bagaimana tetap memanage cost dengan minimal, optimal, tapi hasilnya optimal. Ada growth dan growth-nya terjadi perubahan dalam cara bertransaksi memberikan pelayanan, tetapi tidak mengurangi pelayanan itu sendiri, bahkan mungkin meningkat karena lebih dekat dengan adanya alat-alat digital media sosial yang ada. Saya rasa mungkin sekarang manajemen dari Maybank lebih dekat kepada karyawannya karena langsung interaksinya banyak sekali media sosial dan yang direct kepada individu-individu. Dulu kita kalau town hall itu paling juga maksimum 200 orang di ruangan ini gitu Pak, yang besar ngumpulin town hall gitu ya. Hari ini kami kalau bisa town hall bisa pernah mencapai angka 2.000 orang Pak. 2.000 orang bisa. Dan itu hanya melalui, dulu saya nggak kebayang, saya dulu sampai bilang gini, nggak kebayang ya seorang CEO bisa ngomong sama 2.000 orang sekaligus. Dulu paling cuma kumpulin leader karena ruang terbatas kan Pak. Harus berkali berseri-seri lama sampai besar. Kalau ini ngumpulin kaget aja, udah berapa yang hadir? 2.000. Sampai 2.000. Aduh, kalau platformnya lebih gede lagi mungkin bisa kan gitu ya. Sampai itu 2.000 kalau digabung dengan omnichannel mungkin bisa. Itu kan hanya satu platform ya. Kalau digabung dengan YouTube atau dengan yang lain mungkin bisa berbarengan. Jadi artinya teman-teman bisa lihat bahwa perubahan COVID ini membawa perubahan cara pandang berbeda dan berubah dengan virtual ternyata banyak kita lakukan. Tapi sekali lagi kita sampaikan pesan di sini Pak Hernanda, virtual digital tidak mengalahkan, tidak meniadakan humanizing. Jangan sampai virtual udah semua virtual, aspek ngobrol sama karyawannya paling enggak meeting tim kecil gimana kamu sehat nggak bisa dihilangkan, semua sudah melalui digital ya nggak bisa. Tetap aja manusia itu manusia butuh sentuhan untuk mengatakan, contoh lah sederhana, kalau karyawan kena COVID ya gitu kan Pak ya, saya biasanya ada pesan walaupun itu sudah disiapkan oleh tim, tapi otomatis ada pesan dari saya mengatakan kami sangat prihatin. Mereka merasa diperhatikan oleh manajemen, diwakili oleh saya. Pada saat dia sembuh, keluar pesan dari saya pada mereka, alhamdulillah kamu udah sembuh. Tapi itu hal-hal yang menyentuh itu bahasa namanya customer experience. Sangat menyentuh karena dari pimpinan memperhatikan pada anak buah kecil yang dulu mungkin dengan teknologi digital yang kurang canggih seperti sekarang mungkin agak susah gitu ya. Apalagi melihat bosnya aja, direksi ini kelas bawah ini kapan melihat ketemunya juga jarang ngomong apa lagi kan gitu. Jadi sekarang lebih flat communication ya, lebih direct communication. Saya rasa ada kelebihan, ada kekurangannya, tetapi kita ambil hikmahnya bahwa ke depan akan terus terjadi perubahan yang luar biasa dan human capital bukan sebagai aset, bukan sebagai beban. Jadi human atau manusia sebagai aset dari perusahaan, bukan sebagai beban. Kalau dulu itu kan sebagai beban, sehingga kalau perusahaan untung kurangin aja karyawannya kan gitu. Nah sekarang terjadi perubahan kompetensi, perubahan cara dan lain-lain sehingga membuat terjadi peningkatan value dari human capital. Mudah-mudahan ini akan menjadi kenang-kenangan kita bersama dan ke depan lebih baik lagi, dan Maybank Indonesia akan menjadi juga kebanggaan bangsa ini karena sebagian besar hampir semuanya adalah orang Indonesia dan semua
hal-hal yang dilakukan itu diprogram sendiri, dikerjakan sendiri oleh manusia-manusia Indonesia. Betul. Jadi bahkan mungkin saya yakin yang dikerjakan oleh Maybank Indonesia bisa dicontoh oleh Maybank-Maybank yang lain atau di dunia atau bank yang lain. Saya rasa itu juga Saling berkolaborasi. kolaborasi ini sangat bagus. Sharing pengalaman. Perusahaan Maybank Indonesia menjadi suatu referensi juga untuk tempat lain, dan manusia-manusia Indonesia yang membuat itu juga saya rasa sudah naik menjadi tingkat global player. Sebagai employee yang tingkatnya udah standarnya global Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Hernanda atas Terima kasih visitnya. Pak Irfandi. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Dan mungkin juga adalah pesan kita jaga kesehatan 3M, Ya. memakai masker, Ya. menjaga jarak, mencuci tangan, dan kita Hindari selalu kerumunan, hindari kerumunan Pak. hindari kerumunan. Nah ini juga kita pasang lagi untuk kita